Jadi kamu udah 6 bulan yang lalu nih akhirnya punya pasangan, ya kan? Suami beda ya suami. pasangan. Iya. Siapa suami Uti? Siapa suami aku? Kalian nggak perlu tahu lah. Kenapa jadi lebih bahagia kan? Iya lebih bahagia dong. Aman aja itu mah. Iya, aku tuh sebenarnya udah nikah 6 bulan yang lalu. Tapi kalau misalnya suami aku lagi kayak lagi negeri, lagi LDR gitu ya, aku anggap aku lagi nggak punya suami. Sudah pakai cincin kawin dia. Iya kan, oh my god, thank you so much. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mendapatkan kunjungan dari teman-teman di channel Was-Was dan mereka yang menanyakan perihal unggahan Fuji yang mengaku sudah menikah tapi ditinggal oleh suaminya tugas di luar kota atau ini yang mereka LDR. Walaupun saya di sini menganggap ini semua hanyalah sebuah gimmick, tapi mari kita buka kartunya agar kalian semua lebih yakin lagi akan apa yang menjadi prasangka saya. Oke, Mas Den, ini baru-baru minggu lalu Fuji sempat live bersama Sarwenda dan dalam live tersebut mengatakan dirinya sudah menikah sejak 6 bulan lalu. Mungkin kalau dari Mas Den sendiri melihat seperti apa? Saya ingin katakan kalau ini tidak benar, pernikahan itu tidak ada. Fuji di situ hanya berkelakar atau bercanda saja dan dia masih berstatus sebagai seorang gadis atau single. Dan saya ingin katakan bahwa ini semua hanyalah sebuah preparation untuk sebuah konten dan ini dihadirkan menjadi sebuah hal yang memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu antara dia, Sarwenda, dan Gio, dan ini digunakan untuk clickbait atau menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa dipastikan ini bukan sesuatu yang sebenarnya. Tapi kalian pasti penasaran kan? Kira-kira siapa jodohnya Fuji? Nah, kita coba akan lihat ya, kira-kira akan seperti apa dan kalau memang dia itu akan menikah. Atau sekarang ini deh, kita berangkat dari sekarang. Sekarang ini ada atau enggak? Oke. Kartu The Eight of Wands. Kalian siap-siap ya. Ini menunjukkan kalau Fuji saat ini belum ada hubungan serius. Tapi Fuji ini naksir dengan seorang pria. Nah, sorry ya kalau seandainya saya bongkar di sini. Ada seorang pria yang ditaksir oleh Fuji, tapi belum Fuji ungkapkan perasaannya. Pria ini pun tidak tahu, tapi pria ini sudah mulai merasa. Oke, sekali lagi. Fuji ini naksir seorang pria. Fuji belum ngomong, Fuji nggak menunjukkan, tapi mungkin tipis-tipis nggak sengaja kepertontonkan, bukan dipertontonkan. Akhirnya terlihat hal ini dan pria itu pun itu tidak tahu, tapi dia mulai merasa kayaknya ada sesuatu deh. Jadi itu yang ingin saya katakan. Tapi hubungannya apakah resmi atau tidak ini belum. Dan kalau seandainya lancar bisa ditahu. Oke, Mas Den kan tadi Mas Den kan sempat bilang ada seorang pria. Mungkin dari segi karakter pria tersebut seperti apa? Kesan pria ini apa adanya. Pria ini bukan tipikal yang menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu itu kan ya, kalian tahu lavender marriage ya. Pernikahan yang mungkin digunakan sebagai sebuah kedok untuk lakinya doyan kemana, perempuannya doyan kemana, seperti itu. Jadi ini akan menjadi sebuah hubungan yang benar-benar. Tipikalnya laki-laki ini laki-laki yang memang manly, cowok-cowok banget lah. Laki-laki yang kalau boleh saya katakan di sini memiliki satu karakter. Kita tahu ya ada cowok yang lembut. Misalkan kalau kita masukin cowok lembut tuh kayak yang wajah-wajahnya itu apa ya, kalau kita bilang itu gantengnya ganteng-ganteng yang kira-kira siapa ya yang seperti itu ya, Angga Yunanda tuh seperti itu. Terus siapa lagi ya yang wajahnya wajah ganteng kayak Korea-Korea gitu, yang kulitnya lebih ke cerah. El ya anaknya Ahmad Dhani semua kecuali si ini ya Dul ya, kecuali Dul ya seperti itu. Nah tapi kalau manly ini cowok itu mirip, kalau cowok ya mirip Chico Jericho tuh, itu kan manly tuh, cowok banget, kulitnya cenderung lebih coklat seperti itu. Atau kayak siapa lagi? Sebenarnya Torik juga cowok ya, cowok banget ya. Siapa? Jeffrey Nicole ya. Iya juga lah ya. Jadi kalau saya lihat ini tipikalnya lebih ke situ, dan nanti kita akan melihat bahwa hubungan ini itu juga akan jadi hubungan yang akan diketahui oleh banyak orang. Tapi dari sifatnya ini tadi, yang saya yakin ya Fuji ini jatuh cinta kepada pria itu bukan karena cowok ini adalah cowok yang rumahan dan sebagainya, tapi cowok yang benar-benar manly banget lah. Outdoor activities, suka olahraga, tipikalnya seperti itu. Oke,
Oke, berarti sosok laki-laki ini sesuai dengan apa yang dimau dengan Fuji itu sendiri. Yang dimau sekarang, Iya. karena kalau kalian semua coba wanita, apa yang dimau hari ini sama besok sama lusa kadang-kadang akan berubah-ubah. Tapi saya melihat bahwa yang kali ini dia akan berniat untuk serius. Jadi sepertinya sudah akan mengakhiri masa di mana ini cuma buat konten, ini cuma buat sebuah seru-seruan aja. Lebih kepada bagaimana dia akan bisa mendapatkan kenyamanan. Nah, tanda-tanda di kartu Cups ini adalah tanda yang menunjukkan kenyamanan, perasaan yang diharapkan saat, bukan arti kartu ini ya, dalam pertanyaan ini konteksnya adalah Fuji ini ingin merasakan kenyamanan dari pria yang akan memperlakukan dia sebagai seseorang yang sangat istimewa dan dianggap sebagai ratu atau seorang wanita yang akan ditinggikan. Tapi mungkinkah sosok dari laki-laki ini seorang yang romantis gitu, Mas Din? Nah, kalau romantis, kartunya itu Five of Wands, saya melihat bahwa ini tipikalnya cowok yang lebih, kalaupun dia ini romantis, dia itu mencoba romantis di depan Fuji. Dan kalau cowok ini sepertinya adalah tipikal pria yang mungkin akan, ya karena dia apa adanya, dia ini seseorang yang mungkin akan ada tuntutan tentang keromantisan yang nggak terlalu romantis. Jadi kalau ditanya romantis atau enggak, ini lebih ke nggak romantis, tapi sebenarnya perasaannya itu tetap mencintai. Mungkin sosoknya dari laki-laki ini masuk ke kalangan selebritis juga ataupun di luar dari selebritis sendiri. Oke, kalau kartunya The Tower, kalau dihubungkan sama selebriti, nah saya melihat bahwa laki-laki ini sebenarnya malah kalau boleh dibilang itu nggak mau terlihat sebagai seorang selebriti. Seseorang yang mungkin, kalaupun dia ternyata di bidang ini, biasanya ini karakternya itu kayak seorang pengusaha yang perusahaannya besar, dia kaya raya, tapi dia ini menghindari untuk tampil di sorot media. Jadi sepertinya ini mungkin lebih kepada seorang atau sosok yang seorang pengusaha lah ya, kira-kira begitu. Oke, mungkin dari sosok ini apakah ada Fuji ingin pernikahan sampai pernikahan atau bagaimana? Ya tadi sudah saya katakan ya bahwa dia kali ini nggak pengen cuman main-main saja. Harapannya pasti menuju ke pernikahan. Dan saya melihat dari The Nine of Pentacles ini sepertinya diharapkan orang ini adalah orang yang bisa nantinya itu akan memberikan sebuah kondisi yang nyaman. Fuji bisa melanjutkan gaya hidupnya, tapi Fuji bisa misalkan kuliah lagi atau melakukan hal yang dia sukai selain endorse, terus kemudian dunia hiburan, bikin konten yang seperti Fuji ini sudah mulai bukan bosan ya, jenuh dengan sesuatu dan perlu keluar beberapa saat dari semua rutinitas ini tadi. Oke, Mas Dian, ini kan Fuji biasanya kalau lagi dekat sama seseorang cowok itu sering mempublish ke media sosial. Namun ini tidak mempublish Karena belum kan? Oh, belum. Ini belum. Dan kalau nanti memang ini kejadian, saya pikir ada upaya untuk mempublish itu, tapi kembali ya, tadi cowoknya kan bukan tipikal yang ingin bukan tidak menyukai fame ya, atau keterkenalan, bukan. Tapi dia ini khawatir kalau nanti malah hubungannya ini tadi yang disebarluaskan akan meruntuhkan hubungan itu tadi. Karena kita tahu fansnya Fuji ini kan lumayan militan. Nah, jadi artinya kartu di sini itu lebih ke dia ini tipikal seseorang yang dia ingin dipuji, tapi di bidang yang memang dia ini kerjakan atau dia kuasai. Oke, mungkin kira-kira kapan Fuji akan go publish atau memperkenalkan? Tahun depan sepertinya, kalau go public ya. Oh. Tapi di tahun ini bisa saja hubungannya lebih cepat, tapi saya lihat itu tadi, ini baru Fuji yang naksir. Dan ada orang cowok-cowok lain pun yang juga menaksir Fuji, tapi sebenarnya Fuji nggak menaruh hati kepada itu tadi. Jadi lebih kepada Fuji ini menaruh kekaguman kepada pria ini tadi, melihat dari kejauhan. Sebentar. Kok saya khawatir mungkin sekarang ini cowoknya masih punya cewek. Makanya Fuji ini nggak bisa dekat, mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin cowoknya ini apakah ada itu yang putus dari? Ya harus putus kalau biar mau jadian sama Fuji, tapi kalau enggak ya itu tadi. Makanya ini kan hal yang kita masih nunggu nih di tahun ini hingga awal tahun, ya kita ngomong awal tahun masih Maret hingga akhir tahun nanti apa yang akan terjadi. Tapi kita jelas melihat bahwa Fuji sebenarnya menantikan cowok ini bergerak, tapi cowok ini kan nggak tahu. Nah, Fuji mungkin harus menunjukkan dengan lebih jelas lagi perasaannya pada pria ini tadi. Mungkin dari sosok Fuji sendiri, mungkin kan tadi kan belum kelihatan kan bahwa cowoknya itu siapa. Mungkin Fuji sendiri ada usaha sih Mas untuk mencari sosok dari laki-laki ini. Ya tadi saya katakan kalau si cowok ini tadi kan Fuji itu menyukai, tapi dia masih gengsi kalau dia harus menunjukkan perasaannya. Nah, maka sebenarnya yang akan terjadi adalah nanti harus ada comblang atau orang yang akan menyatukan mereka ini. Dibawa ke sebuah acara yang hampir sama, lalu nanti gosipnya akan berkembang dan beredar dari titik itu tadi. Oke, yang mencoba untuk mencomblangin Fuji sama
laki-laki ini apakah sekitaran circle-nya Puji atau bagaimana? Sekitaran circle Fuji, terutama yang ingin Fuji ini diajak lebih bisa saja secara agama ya, hijrah ini karena ini kartu hijrah nih, atau ingin mengajak Fuji ini, yuklah kamu nggak bosan tetap di level ini terus gitu loh, kan sudah mungkin kita bilang dari 2021, ayo mau apa lagi setelah ini gitu loh. Dia kan sudah harusnya dengan usia yang bertambah 4 tahun ini naik ke level yang lainnya, dan ini adalah orang-orang yang mengajak Fuji ini pindah stage karena teman-temannya pun sekarang kan sudah kebanyakan menikah. Jadi kayak mengajak, ayo tinggal lu doang nih di grup kita ini, dan inilah yang mungkin akan menjadi comblangan. Oke, mungkin satu temennya yang akan mencoblangin itu ada bayangan nggak sih, Bans? Maksudnya dari temannya terdekat atau temannya, kan temannya Puji kan lumayan banyak tuh. Mungkin ada satu orang yang ayolah Puji ini temannya yang sudah menikah atau akan menikah. Seseorang yang memang sudah memiliki pasangan dan ingin Fuji memiliki pasangan. Mungkin biar kalau diajak ngedate atau apa bisa double date seperti itu. Berarti ada kemungkinan ya untuk bisa mencomblangkan Puji. Ya itu tadi, yang si orang yang pasti akan menyomblangkan ya itu tadi akan yang memiliki karakter seseorang yang sudah akan menikah atau sudah menikah. Oke. Erika Carlina bisa saja, tapi Erika Carlina belum menikah resmi. Nggak, tapi bisa saja, betul. Selain dari teman terdekat dari Puji itu sendiri, apakah ada satu teman lagi yang berhasil mencomblang juga atau? Lebih ke seorang laki-laki yang mungkin kalau kita bilang itu Puji ini memandang sebagai sosok yang dituakan, sosok yang dianggap sebagai seseorang yang dihormati di dunia entertainment. Ini artinya mungkin kelasnya kelas-kelas kayak pengusaha-pengusaha skincare yang kakap atau kayak Raffi Ahmad seperti itu yang ingin menjodohkan Puji dengan jodohnya ini tadi. Jadi kalau saya kira orang-orang ini adalah orang-orang yang, atau mungkin Puji dulu dekat dengan Putra Siregar ya, seperti itu ya. Karakter-karakter yang seperti itu yang saya maksud di sini. Untuk pertama kali nantinya akan dicomblangin itu di mana, Mas? Maksudnya Puji akan bertemu dengan sosok laki-laki ini di tempat mana gitu? Saya lihat ini ada di sebuah acara yang besar, dan di mana Fuji di situ akan boleh dikatakan sebagai seseorang yang memang akan diberikan highlight lebih, dan di acara yang melibatkan sebuah CSR atau charity atau memberikan sebuah donasi kepada orang yang membutuhkan. Oke, berarti di tempat itu Semacam itu, di tempat semacam itu, ini semua akan terjadi. mungkin di tempat itu ada momen nggak sih, Mas? Maksudnya ada dari pihak laki-lakinya yang ngelirik duluan ke Puji atau sebaliknya? Itu tadi, Fuji kan udah mengagumi terlebih dahulu. Sehingga dia memang dari lama sudah mengincar cowok ini, terus akan dipertemukan oleh si comblang ini tadi. Oke, dan jika kalian mungkin akan penasaran atau kira-kira sudah tahu siapa itu orangnya, tulis komentar kalian di bawah sini, kasih clue, siapa tahu apa yang ada di pikiran saya sama seperti apa di pikiran kamu. Tapi kalau ternyata masa depan kamu berbeda dengan apa yang kamu harapkan, mungkin kamu perlu untuk dibukakan kartunya, dan ini berbayar. Silakan hubungi nomor di bawah sini untuk saya bukakan langsung dan bisa ngobrol dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.